Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memperagakan aktivitas sederhana mengenai design thinking, yaitu hadiah untuk kawan. Nah, adalah kita perkenalkan satu persatu anggota dari kelompok ini. Pertama, Renalisma sebagai klien, dan saya sebagai instruktur. Kemudian Ega Karisma sebagai perancang satu. Saya Yahdiani sebagai instruktur. Kemudian Ega Karisma sebagai perancang satu, Adina Mentari Asri sebagai perancang 2, dan Nur Aini Sapitri sebagai perancang 3. Nah, marilah pertama kita merancang hadiah untuk kawan, yaitu Renalisma di sini. Dipersilahkan kepada perancang untuk mulai merancang hadiah yang sesuai dan diinginkan untuk Renalisma. Sudah? Nah, selanjutnya pada fase ini kepada para perancang silahkan menunjukkan hadiah yang sudah dirancang kepada klien kita, Lena. Mulai dari perancang ke satu, silakan. Ini jadi saya sebagai perancang satu memberikan sebuah hadiah, yaitu semangkuk bakso, karena saya melihat Rena kayaknya tadi waktu makan siang belum sempat makan siang dan terlihat pucat, jadinya saya berikanlah sebuah semangkuk bakso. Terima kasih kepada perancang satu atas semangkuk baksonya, tapi itu belum yang saya butuhkan untuk saat ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan kepada perancang kedua. Persilahkan menunjukkan hasil rancangannya kepada klien kita. Ini saya merancang sepatu olahraga karena besok adalah hari Minggu, waktu yang tepat untuk berrefleksi. Oke, bagaimana aja klien? Terima kasih kepada perancang 2 atas sepatunya. Sepertinya itu sangat nyaman ya. Tapi untuk saat ini saya masih memiliki sepatu untuk olahraga. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan kepada perancang ketiga. Silakan menunjukkan hadiah yang saya rancang yaitu novel untuk mengisi waktu luang, bisa untuk membaca novel. Terima kasih kepada perancang 3 atas rancangan hadiahnya berupa novel. Tetapi karena sekarang kita lagi sibuk-sibuknya mengisi LMS, lebih baik diberikan saat libur ya, mungkin lebih tepat seperti itu. Terima kasih atas rancangannya. Baiklah, kita lanjutkan kepada fase berikutnya, yaitu fase empati. Nah, tadi kan kita merancang desain hadiah untuk klien kita itu berdasarkan tanpa menggali dulu apa yang diinginkan oleh klien kita dan mengenali bagaimana hal-hal yang disukainya. Nah, sekarang adalah kita coba dulu mengenali klien kita dengan menggali apa-apa saja yang dia suka. Nah, baiklah, kepada para perancang dipersilahkan untuk bertanya terkait informasi apa saja yang dibutuhkan untuk merancang hadiah yang cocok dan diinginkan oleh klien kita, Rena. Dipersilahkan kepada perancang pertama. Terima kasih kepada instruktur. Jadi pertanyaan pertama untuk klien, apa kesibukan klien akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukan saya itu berkuliah, terutama mengisi LMS ya. Kemudian mengajar privat juga. Jadi apa yang klien lakukan di waktu luang? Biasanya saya mengisi waktu luang yaitu mengajar privat matematika untuk siswa SD, SMP, SMA. Kemudian juga di sela-sela waktu luang saya membaca. Oke, sepertinya Rena berarti banyak kesibukan, ditambah jadwal yang padat. Apakah Rena tidak merasakan lelah atau sakit? Kalau lelah iya ya, karena seperti saya kuliah dari pagi,
Kemudian ada juga sekarang jadwalnya PPL di sekolah. Kemudian di waktu luang saya juga mengisi dengan mengajar. Jadi cukup melelahkan. Lalu karena lelah biasanya kan akan timbul tuh beberapa gangguan kesehatan, penyakit seperti itu. Apakah klien belakangan ini merasakan beberapa gangguan kesehatan? Ya, belakangan ini karena sibuk mengisi LMS ya. Jadi saya merasakan sakit di bagian punggung, kemudian di bagian pundak juga karena terlalu lama untuk duduk dan menghadap ke laptop. Kemudian saya juga merasakan sakit pada bagian mata ya, mungkin karena terlalu lama melihat ke laptop. Oke, baik, terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada perancang 1. Dilanjutkan perancang 2, silakan memberikan pertanyaan. Tadi kan Rena suka untuk membaca buku. Saya mau tanya berkaitan dengan ini, apakah kamu menyukai buku-buku seperti self improvement atau pengembangan diri? Saya suka membaca buku, tapi lebih suka ke membaca buku seperti komik seperti itu. Lebih sering mana, membaca digital atau lebih sering membaca buku seperti buku teks? Buku dalam bentuk buku. Untuk genre buku apa yang Rena sukai? Kalau untuk genrenya di komik saya suka action, fantasi sama romance. Oke, kapan Rena beristirahat kira-kira? Setelah pulang kuliah, kemudian istirahat sejenak, kemudian sudah di atas jam 10, di atas jam 12 juga. Jadi membaca buku membuat Rena senang ya? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih perancang 2. Baiklah, kita lanjutkan kepada perancang 3 untuk menanyakan. Baiklah, saya dari perancang ketiga yang bertanya, untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, apa biasanya kendala yang sering klien hadapi dari segi sarana ataupun prasarana? Yang sering saya hadapi itu kalau dari sarana dan prasarana untuk yang memfasilitasi dalam mengerjakan tugas ya, seperti kursi, kemudian meja juga, mungkin itu untuk dari segi sarana dan prasarana. Apa fitur-fitur dari tersebut yang dapat memudahkan dalam menyelesaikan fitur-fitur yang akan memudahkan nantinya dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut? Fitur-fitur apa yang diperlukan? Seperti kursi yang nyaman untuk diduduki, kemudian yang sesuai juga, kemudian ada mudah dibawa kemana-mana, apalagi kita tinggal di kos ya, jadi butuh yang simpel tetapi nyaman juga untuk digunakan. Kira-kira apa hal yang membuatmu senang saat ini? Yang membuat saya senang dengan mengisi waktu luang dengan membaca buku komik, gitu ya. Sekian banyak dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua perancang. Kita telah selesai menggali informasi terkait apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Nah, sekarang kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase define, yang mana masing-masing perancang akan menyimpulkan apa saja yang dipahami terkait klien kita, apa yang dibutuhkannya. Nah, dipersilahkan kepada para perancang untuk membuat kesimpulan terkait apa yang dipahami terhadap klien kita. Terima kasih Pak Instruktur. Jadi beberapa informasi yang saya dapatkan, ternyata klien kita ini seorang yang sibuk dengan semua jadwalnya, kesibukannya, kuliah, mengajar, seterusnya. Lalu tapi di tengah kesibukan tersebut, klien juga adalah seorang yang rajin karena masih menyempatkan waktu untuk membaca, seperti itu. Lalu hal yang dibutuhkan klien yang saya tangkap itu adalah sebuah alat yang akan mendukung
semua jadwal-jadwal yang jadwal yang klien hadapi setiap harinya, yang tentunya akan membuat dia nyaman. Lalu satu lagi hal yang ia sukai itu adalah tadi membaca, ya, poin yang saya dikari itu. Lalu fakta menariknya itu, ada satu fakta menarik yang saya temukan, yaitu sepertinya Reina ini kaum remaja jompo ya, karena katanya tadi ada sakit pinggang, sakit punggung dan sakit pinggang karena kesibukan yang dia hadapi. Oke, terima kasih kepada perancang satu. Baiklah, perancang kedua dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulan yang diperoleh. Kesimpulan yang saya peroleh, ternyata klien kita ini, Reina, adalah orang yang menyukai membaca buku yang pertama, dan hal yang ia butuhkan untuk refreshing adalah buku komik. Hal yang ia sukai adalah buku dengan genre romance, fantasi, ataupun action. Dan fakta yang menarik tentang dirinya adalah di tengah kesibukannya dia menyempatkan untuk membaca buku. Oke. Itu yang saya simpulkan dari saudari Rena. Oke, terima kasih kepada perancang kedua. Baiklah, kepada perancang ketiga dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari klien kita yaitu klien merupakan seorang sibuk, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan kuliahnya. Di sini yang saya dapatkan juga fakta menariknya yaitu dari segi sarana atau prasarana sering terkendala dia membutuhkan sebuah alat yang dapat menunjang aktivitasnya dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut yang tidak membutuhkan terlalu banyak tempat dan mudah dibawa kemana-mana. Sekian. Baiklah, masing-masing perancang telah menyimpulkan apa saja yang dipahami terkait klien kita, Rena Risma. Nah, dari hasil pemahaman terhadap klien ini, maka para perancang akan mulai untuk merancang apa saja kira-kira hadiah yang cocok dan yang diinginkan oleh klien kita. Nah, sekarang kita masuk kepada fase idea. Nah, kepada para perancang dipersilahkan untuk mulai merancang. Nah, sudah ya. Nah, sekarang marilah kita sama-sama melihat apa saja hasil dari rancangan ketiga para perancang ini. Dimulai dari perancang ketiga, dipersilahkan untuk menunjukkan hasil rancangan hadiahnya. Ini hasil rancangan hadiah saya yaitu berupa meja belajar lipat, di mana di sini juga tersedia tempat air minum dan misalnya ini dapat mengatasi kelelahan karena meja belajarnya bisa disesuaikan, jadi tidak terlalu untuk melihat layar laptop itu tidak terlalu membungkuk sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi dari klien. Terima kasih kepada perancang tiga atas rancangan hadiahnya. Baik, kepada perancang yang kedua, silakan untuk menunjukkan. Oke. Ini saya berikan sebuah romance fiction komik, judulnya Must Be a Happy Ending. Lagi tren loh, keren. Terima kasih kepada perancang dua atas hadiahnya, rancangan hadiahnya. Keren. Baik, lanjutkan kepada perancang satu. Kalau dari saya itu saya membuat rancangan sebuah kursi kerja. Jadi kursi kerja ini punya beberapa fitur yang menarik. Yang pertama itu kan tadi yang menunjang kesibukannya tadi lama di depan komputer, nanti lama kerja di depan laptop. Jadi saya memberikan sebuah kursi kerja. Lalu tadi ada masalah dengan punggung dan pinggang. Jadi saya berikan fitur di atas ini ada bantalan kepala. Jadi kalau bantal kepala ini kalau lelah, jadi dia bisa istirahat dulu, klien bisa istirahat. Lalu di bagian pinggang ini ada penopang punggung. Jadi agar posisi untuk ketika bekerja atau belajar itu tidak bungkuk. Jadi bisa mengatur bagaimana agar mengantisipasi agar punggung tidak sakit. Lalu di bagian belakangnya ada akupressure juga. Jadi ini semacam akupuntur.
Jadi kalau sakit, jadi ini akupunktur kan katanya bisa berkhasiat untuk melancarkan aliran darah, jadi seperti itu. Lalu ini juga fleksibel, ini bisa ke belakang, kalau buat tiduran bisa ke belakang. Lalu ada tempat minum juga, jadi ada cantolan buat minum. Lalu ini bagian depannya bisa di-extend juga, diperpanjang, jadi bisa selonjoran juga nantinya. Lalu ini rodanya bisa berputar 360 derajat, jadi bisa berpindah-pindah tempat dengan mulus seperti itu. Dan bantalannya juga empuk, ini disesuaikan karena akan bekerja lama di depan komputer duduk lama, jadi bantalannya dibuat dengan bulu itu ya, bulu yang halus yang empuk, jadi bantalannya empuk, dijamin empuk seperti itu. Terima kasih sekali atas rancangan hadiahnya kepada perancang satu. Sepertinya itu cukup menyenangkan ya untuk duduk di atas itu. Terima kasih atas rancangannya. Iya, terima kasih. Silakan kepada klien untuk memberikan komentar terhadap masing-masing rancangan yang telah dibuat oleh perancang. Silakan satu-satu melihat. Ini dari perancang satu ya, yaitu tentang yaitu hadiahnya berupa kursi ya, dimana kursinya tadi terbuat dari busa yang empuk, kemudian dilengkapi dengan akupunktur, jadi sekalian duduk sekalian untuk kesehatan juga ya, melancarkan peredaran darah ya, karena sakit punggung itu kan karena peredaran darah kita juga tidak lancar. Kemudian ada juga bantalan untuk pinggang yang sakit pinggang. Kemudian yang istimewanya di sini ada tempat minumnya juga, jadi kita tidak perlu pergi untuk mengambil minum. Jadi sebelum nanti saya mengerjakan tugas, saya sediakan dulu bekal saya di situ ya, saya letakkan, jadi nggak perlu kemana-mana lagi ya. Kemudian di sini yang istimewa juga ada tempat perpanjangan kakinya, jadi bisa juga sekalian untuk tidur. Tapi yang saya takutkan saya nanti tertidur di sini. Tapi ini sangat bagus sekali, idenya juga sangat cemerlang ya. Kemudian ada juga tempat untuk tangannya yang didesain senyaman mungkin. Apakah ada tambahan kekurangan? Mungkin tambahan sedikit untuk perancang satu, nanti di sini ditambahkan peninggi sama penurun untuk kursinya, jadi bisa nanti saya sesuaikan tinggi atau rendahnya. Kemudian karena saya tinggal di kos-kosan ya, kalau kos-kosan itu kan ruangannya kan kecil, jadi bisa harapan saya nanti kursinya itu bisa dilipat dan mudah dibawa kemana-mana jika pindah-pindah kos gitu. Mungkin itu saja sih tambahannya untuk perancang satu. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Sama-sama saja. Lanjutkan kepada perancang kedua. Perancang kedua ini sangat menarik sekali ya. Saya sangat, memang kesukaan saya itu membaca komik ya untuk mengisi waktu luang. Di sini judulnya Must Be Happy Ending. Jadi salah satu komik favorit saya. Mudah-mudahan hadiahnya akan OTW segera ya. Ditunggu perancang juga. Kepada perancang ketiga. Untuk perancang ketiga di sini memberikan hadiah, yaitu sebuah meja belajar, di mana meja belajar ini sangat simpel dan bisa mudah dibawa kemana-mana ya. Kemudian ada juga tempat minumnya, jadi bisa kita letakkan minum juga di situ. Di sini juga ada tempat untuk meletakkan HP atau notebook jika kita sedang melaksanakan Zoom. Saya sangat apresiasi sekali terhadap hadiah, rancangan hadiahnya. Terima kasih. Baiklah, setelah mengetahui respon dari klien, dipersilakan kepada para perancang untuk merumuskan kira-kira hadiah apa yang akan diberikan dan rancangan seperti apa yang akan diberikan kepada klien kita.
Silakan untuk merumuskan ancamannya. Nah, setelah merumuskan hadiah apa kira-kira yang cocok untuk klien kita, nah, marilah kita putuskan apa hadiah yang akan diberikan kepada klien. Nah, kepada para perancang silahkan memutuskan. Ya. Ini jadi kami para perancang memutuskan untuk memberikan hadiah kursi belajar atau kursi kerja ini, tapi nanti akan ditambahkan beberapa fitur lagi yang sesuai dengan permintaan dari klien mereka tadi. Jadi, nah, kita lanjutkan kepada fase prototype. Hadiahnya akan di packing dan dikirim ke klien kita Renalisma. Nah, hadiahnya sudah sampai. Terima kasih atas hadiahnya. Ini kursi yang dikirimkan oleh perancang ya. Ini sangat empuk sekali dan sesuai dengan warnanya, warna merah. Ini warnanya ini akan membakar semangat kita untuk menghijaukan LMS. Kemudian kursinya juga memiliki bulu yang lembut sesuai dengan harapan tadi. Kemudian ini juga bisa disesuaikan, bisa ditempatkan di tempat kos yang ruangannya kecil. Kemudian untuk tempat minumnya juga ya ada juga. Kemudian ini juga bisa dinaik turunkan kursinya. Untuk yang paling saya sukai di sini yaitu untuk akupunturnya ya, terapinya. Kemudian bantal untuk punggungnya juga. Kemudian bantal untuk kepala. Selanjutnya di sini juga seperti rancangan tadi ada perpanjangan kakinya. Jadi di sini bisa juga jika saya nanti mau istirahat sejenak bisa dipanjangkan kursinya untuk rebahan sebentar. Selanjutnya ini juga sesuai dengan rancangan tadi, yang bagian bawah dilengkapi dengan roda yang bisa diputar 360 derajat. Hadiah inilah yang saya harapkan dalam melaksanakan tugas nanti untuk pengerjaan LMS-nya. Mungkin saya kembalikan ke instruktur. Baiklah, setelah kita mendengarkan postingan dari klien kita, jadi dapat disimpulkan bahwa hadiah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan klien yaitu Renalisma adalah kursi lipat yang dilengkapi oleh berbagai fitur-fitur khususnya. Nah, sekian penampilan dari kelompok kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.